Hati-hati ditipu pikiran. Pak, saya sudah rajin ibadah, rajin berdoa, setiap waktu ke rumah ibadah, tapi kok tetap miskin, kok doa saya tidak dikabulkan ya? Lah, itu sudah dikabulkan Tuhan, ketahuilah bahwa yang dikabulkan Tuhan itu ucapan-ucapan miskinmu itu loh. Karena pikiran dominanmu dan ucapan dominanmu adalah kemiskinan. Fokus pikiranmu masih dominan tentang kemiskinan. Amat sangat penting kita untuk mawas diri, tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita bayangkan dan apapun yang kita rasakan. Itulah sangat pentingnya di sini kita belajar ilmu rahasia besar kehidupan, agar kehidupan diri kita berkembang menjadi yang lebih baik lagi dan lagi. Contoh, saya nggak bisa berkurban perasaan aja. Mana saya bisa sedekah, pendapatan buat makan saja nggak cukup. Saya belum mampu sedekah, harganya mahal, barang itu. Nah loh, sebagian besar orang tidak sadar apa yang mereka ucapkan adalah doa-doanya. Sebagian orang lebih sering ditipu oleh pikiran dan ucapannya sendiri. Di dalam hati terdalamnya ingin bisa kurban, di dalam hati terdalamnya ingin bisa bersedekah, di dalam hati terdalamnya ingin bisa membeli sesuatu, di dalam hati terdalamnya ingin keberlimpahan, tetapi pikiran dan ucapannya justru bertolak belakang dengan keinginannya. Jadi bukan semesta yang menahan keberlimpahan ke Anda, namun Andalah yang menghambat rezeki baik yang akan berdatangan. Rhonda Byrne, belajarlah berpikir yang positif, berucap yang positif dan bertindak yang sepositif mungkin, agar kita tidak tertipu lagi oleh pikiran diri kita sendiri. Minimal menjaga pikiran negatif, menjaga ucapan negatif, dan menjaga tindakan negatif. Berhati-hatilah dalam berpikir, berucap, dan bertindak, rasa akan otomatis mengikutinya. Berhati-hatilah dengan ucapan karena, setiap ucapan mengandung makna, setiap makna mengandung cipta rasa, setiap cipta rasa adalah doa dan, setiap doa pasti mengundang realitas kehidupan Anda. Kekuatan fokus pikiran, energi akan mengalir mengikuti fokus pikiran Anda. Coba jangan pikirkan gajah. Apa yang Anda pikirkan, 100% orang malah akan memikirkan dan menggambarkan gajah. Kekuatan pikiran energi Anda akan mengalir ke arah fokus objek itu, yaitu gajah. Misalkan lagi, bulan depan hutangku lunas. Apa fokus pikirkan Anda? 100% orang malah akan fokus memikirkan dan menggambarkan hutangnya. Karena objek kalimat itu hutang. Kekuatan pikiran energi Anda akan mengalir ke arah fokus objek itu, yaitu hutang, entah kita sadari atau tidak. Kembali ke awal, seharusnya instruksi kepikiran jangan dengan kata kunci gajah atau objek hutang, agar fokus pikiran kita dan energi kita tidak mengalir ke hal itu. Coba pikirkan kembali, apa yang Anda inginkan, dalam kalimat positif, ya. Kalimat positif artinya suatu kalimat dari sebaliknya kalimat negatif itu. Jadi kita harus pandai-pandai mencari kosakata dari sebaliknya kalimat negatif itu atau anonimnya. Hutang itu kata dasarnya adalah kekurangan, jadi anonimnya kelebihan uang. Jadi kalimat yang sebenarnya yang harus kita buat adalah, aku sudah banyak uang, bukan, amanahku, hutangku, sudah lunas. Permasalahan umat manusia masalah uang itu ada dua, 1. Kekurangan uang dan 2. Kelebihan uang. Rahasia besar kehidupan yang perlu Anda ketahui adalah, sebagian besar orang mempunyai tujuan untuk bebas dari utang. Justru pemikiran ini akan menempatkan frekuensi pikiran Anda dalam hutang untuk selamanya. Apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda fokuskan dan apapun yang Anda rasakan, Anda akan mengundangnya. Mungkin Anda berkata atau berucap, kan karena ini soal permasalahan agar kita bisa segera bebas dari utang. Semesta tidak peduli apakah pemikiran itu mau keluar dari hutang atau mau masuk ke hutang, Anda tetap malah akan mendatangkan hutang itu lagi dan lagi. Karena fokus pikiran dan perasaan Anda dan frekuensi doa Anda ke hutang. Aturlah program pembayaran hutang secara otomatis misalnya potong gaji bulanan, terus kemudian kita memulai berfokuslah pada kekelebihan uang atau fokus ke kemakmuran. Ketika Anda mempunyai banyak tagihan hutang dan Anda tidak tahu bagaimana melunasinya, Anda tidak boleh sesekali berfokus pada tagihan hutang-hutang itu, karena jika fokus pikiran Anda ke hutang-hutang, Anda malahan hanya akan mendatangkan lebih banyak tagihan hutang. Anda harus menemukan cara yang cocok bagi Anda untuk berfokus pada kemakmuran, terlepas dari tagihan kondisi sementara yang ada di sekitar Anda. Anda harus menemukan cara untuk merasa baik, sehingga Anda dapat mendatangkan kebaikan pada Anda. Jadi pikirkanlah tentang kemakmuran. Inilah contoh strategi pemikiran agar lunas hutang.
Anda harus segera membalikkan keseimbangan pemikiran kekurangan uang, ke pemikiran keberlimpahan uang. Pikirkan saja lebih banyak kepikiran-pikiran tentang keberlimpahan daripada kekurangan atau hutang, Anda sudah otomatis membalikkan keseimbangan pola doa Anda. Jadi, mohon maaf sebelumnya, ini sebagai masukan jika ada yang posting, menulis dan berucap tentang sesuatu dengan kosakata hutang, keseimbangan pikiran mereka masih kepikiran negatif alias kehutang. Rahasia besarnya adalah kita harus benar-benar berpikir, berucap dan memiliki perasaan yang harus benar-benar positif. Jika Anda menyadari bahwa ucapan adalah doa, dan pikiran Anda adalah sumbernya doa, pastikanlah doa Anda dan sumber doa Anda harus benar-benar yang positif. Kosakata hutang adalah doa negatif, sebaliknya dari doa negatif itu, doa positif yaitu keberlimpahan. Pandai-pandailah berdoa. Sering-sering saja berafirmasi, berucap atau berdoa, aku bersyukur aku sudah berkecukupan. Atau jika berani, beranikan diri bilang, aku sudah kaya, sesering mungkin. Jika program sadar kaya sudah terinstal sempurna di dalam pikiran bawah sadar, servo mekanis kehidupan akan otomatis bekerja. Ini ikhtiar sebab terbaik untuk Anda. Memang terkadang terlihat mengajarkan kesombongan, tetapi jauh lebih penting kita menghargai diri sendiri bahwa pikiran kita dan perasaan kita sangat berharga. Dan sangat penting kita untuk menjaganya agar pikiran kita selalu fokus ke pemikiran-pemikiran semua hal yang positif. Reflektor pikiran syukur. Anda tidak bisa menghilangkan sesuatu negatif, jika Anda masih fokus kepada sesuatu yang negatif. Jika kita melihat situasi, kondisi, kejadian atau peristiwa negatif, kita tidak bisa menghilangkan hal negatif itu dengan cara kita fokus ke hal yang negatif tersebut. Misalnya, membicarakannya, memviralkannya, menggambarkannya, upload gambar atau foto-foto kepedihannya, mengenang kejadian negatifnya dan seterusnya. Misalnya mengenang tergedis tsunami, mengenang G30S dan lain sebagainya. Buat apa? Ini semua hal-hal negatif yang tidak kita inginkan, yang hanya akan menimbulkan ucapan atau doa negatif. Fokuslah apa-apa yang kita inginkan. Fokuslah cipta rasa yang positif. Fokuslah yang Anda inginkan. Banyak orang senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Rahasia besarnya membangun kemakmuran adalah, kita seharusnya ikut merasa senang jika melihat orang lain sukses. Di sekitar kita banyak para penceramah yang malah mengajarkan mencela, mencaci, memaki, ataupun mengkorek-korek keburukan orang lain. Jauhilah orang-orang toksik seperti itu, karena itu penghambat program kemakmuran Anda. Tidak jadi soal itu kesuksesan orang lain, jika kita ikut senang, sama halnya kita sedang menselaraskan kesuksesan tersebut. Itulah sebabnya, sebenarnya di dalam agama kita dilarang keras untuk mencela, mencaci, memaki ataupun mengkorek-korek keburukan orang lain. Memang sedikit rumit dan harus lebih teliti. Tetapi edukasi ini harus kita sampaikan demi kebaikan dan kemajuan Anda sendiri dan negeri ini. Jika kita berpikir negatif, maka doa frekuensi negatif itu yang justru akan tetap bertahan ada dan selalu ada, karena tanpa kita sadari kita juga ikut andil mengundangnya terus-menerus karena kita ikut memikirkannya. Kita tidak akan bisa mendatangkan hal positif dengan cara berpikir negatif. Teruslah berpikir positif. Semoga bermanfaat.